Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Murka diduga menyelewengkan dana bansos. Warga membakar rumah kepala desa di Lampung Tengah, Lampung. Warga membakar rumah oknum kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana bansos di Lampung Tengah. Sejumlah warga mendatangi rumah oknum kepala desa Gunung Agung, Lampung Tengah, Sukardi. Buntut dari dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada 27 Januari lalu, dan kasusnya saat ini masih ditangani oleh Polres Lampung Tengah. Sebelumnya, warga telah melakukan penyegelan terhadap kantor desa pada 25 Januari lalu akibat dugaan penyelewengan dana tersebut. Namun masalah ini membesar, di mana salah satu warga diduga dianiaya oleh kerabat kepala desa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Keributan korban dan pelaku awalnya dipicu korban yang mengunggah perkara dugaan penyelewengan dana bansos di media sosial. Kemudian korban dan pelaku yang merupakan kerabat kepala desa bertemu di pasar desa Gunung Agung dan terlibat perkelahian hingga menyebabkan korban atas nama Suryadi meninggal dunia. Peristiwa itu pun memicu kemarahan warga hingga akhirnya melakukan aksi bakar rumah dan bangunan lainnya yang merupakan aset kepala desa serta rumah orang tua pelaku penganiayaan. Balai kampung yang disegel, terus kemudian menimbulkan aksi penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal. Korban ini salah satu warga Gunung Agung juga. Dari Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Yaitu Pemirsa, kericuhan tak terhindarkan setelah ratusan massa warga Gunung Agung mendapat kabar korban Supriyadi, warga desa setempat yang tewas ditikam oleh pelaku bernama Sadewo, kerabat dekat oknum kepala desa Gunung Agung, Sukardi. Sudirman, kakak kandung korban, membenarkan peristiwa yang menewaskan adik kandungnya memicu kerusuhan. Ya mungkin karena yang korupsi itu, bansos itu mungkin orang kurang itulah, kayaknya ya kayak gitu ada orang nggak terima ya. Karena korban ini posting di medsos terkait ya, mungkin kayak gitu penyelewengan bansos itu ya Bang. Mungkinan kayak gitu. Perampok bersenjata api menyekap seorang karyawan minimarket di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Jakarta Pusat. Video kamera CCTV ini merekam detik-detik aksi penyekapan seorang karyawan minimarket oleh pelaku perampokan bersenjata api. Pelaku yang sempat meletakkan senjata apinya di lantai kemudian mengikat kedua tangan dan kaki korban yang telah tertelungkup di sebuah gudang. Aksi perampokan ini terjadi di sebuah minimarket 24 jam yang berlokasi di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis dini hari kemarin. Sepinya lokasi usai azan subuh berkumandang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi. Meski belum diketahui jumlah pelaku, namun dipastikan pelaku kabur dengan membawa sejumlah uang yang tersimpan di laci kasir. Kalau buat sering kagak pernah sih, baru kali itu. Soalnya di jalur apa ini ya? Iya lah, Tanah Abang rame. Nggak mungkin kalau belum dipantau sama mereka gitu loh. Oh, artinya udah di GM-nya. Sejak kejadian, korban yang merupakan karyawan minimarket dikabarkan mengalami trauma. Polisi hingga kini masih memburu pelaku yang diduga spesialis perampok minimarket. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bocah 10 tahun dirawat di rumah sakit akibat dibakar temannya di Situbondo, Jawa Timur. Kini kondisi korban memprihatinkan akibat luka bakar di wajah dan di badannya. Tragis, seorang bocah berusia 10 tahun harus dirawat di ruang intensif Rumah Sakit Abdurrahim, Situbondo, Jawa Timur. Bocah tersebut mengalami luka bakar serius di bagian kepala dan setengah badannya. Dari keterangan keluarga, awalnya korban diajak bermain oleh 5 temannya. Namun tiba-tiba saat korban duduk, satu temannya langsung menyiram spiritus dan menyulut api. Beruntung korban segera diselamatkan warga dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pengetahuan saya ya waktu di TKP ya tidak ada di TKP, jadi saya tidak tahu persis. Itu bermain bensin atau disiram bensin atau gimana? Di
pengakuan dari korban itu spiritus. Jadi spiritus itu disiram, kemudian dikorek. Hingga kini kondisi korban masih dirawat intensif tim medis di ruangan DICU. Sementara pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah 2 personel operasi Damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh KKB diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu petugas juga melumpuhkan 2 anggota KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. Jenazah 2 personel operasi Damai Kartens yang gugur dalam insiden penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB diserahkan ke pihak keluarga. Kedua personel yang gugur adalah Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Usai diidentifikasi, jenazah diserahkan melalui upacara militer dan kemudian diberangkatkan ke kampung halaman masing-masing di Serui, Papua. Kedua jenazah sudah diberangkatkan ke kampung halamannya di Serui. Bribtu Anumerta Dedi Tambunan dan Baratu Anumerta Kain Rere. Jenazah ditemani atau didampingi oleh keluarga. Sementara itu, Satgas Ops Damai Kartens melumpuhkan 2 KKB pelaku pembunuhan Joseph Agus Lepa. 2 orang KKB ini tewas setelah melakukan perlawanan saat hendak ditangkap di distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. 2 KKB yakni Hamdu Muapa dan Amoye Pigai alias Martinus Pigai yang diduga kuat terlibat langsung dalam pembunuhan korban di perumahan Pemda Kabupaten Dogiai pada 6 Mei 2025 lalu. Jenazah kedua pelaku saat ini berada di RSUD Nabire menunggu proses penyerahan kepada pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dagang daging di Pasar Senen, Jakarta diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. Pelaku menerima setoran wajib Rp75.000 per hari dari beberapa juru parkir. Biasa, 20 ya? Sehari? Satu orang skor berapa? Satu orang 75 skor ke siapa? Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen, Jakarta Sabtu pagi. Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt collector dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Premanisme berkedok ormas di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat dan pelaku usaha. Pemerintah pun tegaskan akan menindak tegas aksi premanisme ini untuk menjaga stabilitas nasional dan kepastian hukum. Jangan pakai kekerasan. Jangan. Maraknya aksi premanisme di sejumlah wilayah di Indonesia meresahkan masyarakat. Di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sekelompok preman berkedok ormas memblokade jalan. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Oh, siapa? Di Jakarta, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Ramat Jati.
Buntut aksi premanisme itu, posko ormas yang berasal dari BPPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Rapat Jati dibongkar petugas. Di Karawang, Jawa Barat, 65 orang preman berkedok anggota ormas yang kerap meresahkan di kawasan industri ditangkap. Para pelaku melakukan aksi memalak kepada pelaku usaha hingga pekerja di kawasan industri. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bagaimana kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt collector dan sebagainya. Satgas Premanisme nantinya akan bekerja sama dengan pemerintahan daerah dan menteri-menteri terkait, salah satunya adalah Kementerian Dalam Negeri. Utama. Jadi Satgas ini lebih utamanya adalah bagaimana menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi siapa yang berbuat apa. Sekali lagi, yang kalau pidana ya otomatis penegak hukum kepolisian. Kalau yang berbadan hukum dari Kementerian Hukum. Kemudian kalau yang terdaftar di Kementerian Negeri, otomatis dari Kementerian Negeri. Salah satu sanksinya adalah membuat surat untuk melepaskan status keterdaftarannya. Apa resikonya ya ormas-ormas yang tidak terdaftar, yang dinyatakan tidak terdaftar ini tidak mendapatkan pelayanan fasilitas pemerintah. Keberadaan ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan yang melanggar ketertiban umum tentunya tidak dapat dibiarkan terus-menerus karena meresahkan masyarakat dan para pelaku usaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. PDI Perjuangan persilakan Jokowi masuk PSI. Sindot sudah akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, hari ini pemerintah Kota Depok, Jawa Barat kembali menggelar Hari Bebas Kendaraan atau Car Free Day. Ya, dari minggu lalu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan di Depok berlangsung meriah. Namun kita harapkan gelaran ini juga tidak mengganggu para pengguna jalan yang lain. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Jalan Margonda, Depok, sudah ada rekan dari NTMC Mabes Polri, Brigadir Teslinda di sana. Halo Brigadir Teslinda, bagaimana pantauan suasana arus lalu lintas di Jalan Margonda, Depok? Ya baik, terima kasih rekan saya Nata dan juga Galuh di studio. Pemirsa, pada pagi hari ini antusias masyarakat di pelaksanaan ketiga kalinya Hari Bebas Kendaraan di kawasan Margonda Depok ini terbilang ramai dan juga antusias masyarakat masih padat di kawasan ini. Kemudian dari pelaksanaan pertama sudah dilakukan evaluasi oleh pemerintah Depok sehingga pada ruas jalan Margonda diberlakukan penutupan arus di kedua jalannya hingga pada Jalan Juanda. Untuk itu kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, dan penutupan jalan ini diberlakukan untuk kendaraan angkutan umum maupun kendaraan pribadi yang melintas di kawasan ini baik roda 2 maupun roda 4. Namun bagi kendaraan emergensi seperti ambulans dapat dilakukan diberi prioritas bagi anggota kami yang berada di lapangan, mengingat kawasan ini juga terdapat rumah sakit sehingga bagi kendaraan ambulans diberi prioritas pada penutupan jalur yang dilakukan pelaksanaan CFD di kawasan ini. Kemudian bagi Anda yang akan melintas di kawasan ini melalui akses dari barat ke timur, tentunya dapat melintasi di Dewi Sartika, masuk underpass, kemudian putar balik di Jalan Dahlia Margonda, lalu masuk ke Jalan Siliwangi. Dan untuk dari akses timur yang akan mengarah ke barat, langsung jalan
ke Jalan Beji, alternatif 2 bisa lewat tol keluar dilakukan. Selain akses lampu merah, Anda bisa menggunakan tol yang memang sudah dilakukan petunjuk oleh anggota kami yang berada di lapangan, sehingga kami berharap Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kami juga berharap bagi para peserta Car Free Day tentunya Anda dapat menggunakan kantong-kantong parkir yang sudah disediakan oleh pihak perhubungan maupun anggota kami yang berada di lapangan, yaitu ada beberapa kantong-kantong parkir yang disediakan, yaitu daftar kantong parkir perlintasan Sebidan Dewi Sartika, kemudian ada di dekat area K3D dan pipa gas dari arah Sawangan, Anda dapat parkir di sana. Kemudian ada Balai Kota Depok, areanya luas yang dapat dimanfaatkan sebelum CFD dimulai. Kemudian ada pula jalan rel kereta api dekat restoran 1000 Pulau. Area parkir jalan alternatif Arif Rahman Hakim, Anda dapat menggunakan area parkir ini. Dan tentunya kami harapkan Anda tidak parkir di median jalan, karena hal ini juga dapat menghambat jalannya arus lalu lintas selama pelaksanaan CFD ini dilaksanakan. Rencananya akan dilaksanakan hingga pukul 10 di kawasan ini. Kami berharap tentunya Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Galuh dan juga Nata, kami juga menginformasikan data Iresbes Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 212 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 17 orang luka berat dan 131 orang luka ringan. Dari data tersebut kami berharap Anda juga dapat membantu tugas kami dalam menekan tingginya kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dengan selalu tertib dalam berlalu lintas serta mengutamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Galuh dan Nata kembali ke Anda. Terima kasih Brigadir Traslindi atas laporannya dari kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bicara mengenai peluang dirinya menjadi Ketua Partai Solidaritas Indonesia. Ya, dirinya masih memperhitungkan peluang kemenangan jika mendaftar maju sebagai kandidat Ketua Umum PSI. Ketua PSI. Ketua Umum PSI, Pak. Iya, masih dalam kalkulasi. Jangan sampai kalau nanti misalnya saya ikut, saya kalah. Itulah yang disampaikan Presiden ke-7 RI Joko Widodo soal peluang dirinya menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Jokowi membuka kemungkinan maju sebagai kandidat Ketua Umum PSSI. Menariknya, Jokowi masih kalkulasi dan mengaku belum tahu sejauh apa peluangnya. Misalnya mendaftar akan bersaing dengan anak sendiri, Pak, Mas Kaisang? Ya nggak tahu. Kalau saya mendaftar mungkin yang lain nggak mendaftar mungkin. Melihat peluangnya seperti apa, Pak? Ya belum tahu, karena ini kan yang saya tahu katanya mau pakai e-voting, one man one vote. Seluruh anggota diberi hak untuk memilih. Diketahui Kongres PSI dijadwalkan akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025 mendatang dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PD Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga DPRD. Menanggapi aksi ini walkout, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout.
Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG rubuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR, itu rumit. Butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga Karo, Sumatera Utara membangun patung Jokowi senilai 2,5 miliar rupiah. Patung tersebut dibangun sebagai simbol terima kasih atas pembangunan jalan di wilayah Liang Melas Datas. Warga Liang Melas Datas LMD Kabupaten Karo, Sumatera Utara membangun patung Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo di area perbukitan. Dengan lahan seluas 2 hektar, monumen Jokowi yang dibangun warga Karo ini menghabiskan biaya sekitar 2,5 miliar rupiah. Pembangunan monumen ini bentuk tanda terima kasih warga Liang Melas Datas terhadap Jokowi yang telah memberikan pembangunan infrastruktur di kampung mereka. Kalau pembangunan patung, untuk ini patung sudah 100%. Jadi untuk lokasi patung yang kita namakan ini tamannya, atau yang di lokasi patung ini adalah amphitheater, ini sudah mencapai 75-80%. Nah, jadi mungkin sekelilingnya lagi ini kan akan dipenuhi menjadi tanaman-tanaman jeruk, tanaman buah, dan semua akan dipenuhi lingkungan ini. Yang kurang lebih luas lahan kita ini keseluruhan adalah 2 hektar. Patung ini menggambarkan Jokowi sedang memegang buah jeruk di tangan kirinya, sedangkan tangan kanan mengepal ke atas. Jeruk ini menyimpan kisah terkait masyarakat Karo dan Jokowi. Warga Liang Melas Datas pernah mengirim 1 truk penuh buah jeruk ke Istana Kepresidenan di Jakarta pada 3 Desember 2021. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Masa Aliansi Rakyat Indonesia, Rakyat Bela Palestina, ARI berkumpul di Patung Kuda Silang Monas, Jakarta Pusat menggelar aksi bela Palestina. Mereka menyerukan agar genosida Israel terhadap Palestina segera dihentikan. ومهنة
Massa berseragam baju serba putih berkumpul di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat sejak pukul 6 pagi tadi. Mereka membawa atribut bendera Palestina dan poster seruan penghentian kekejaman Zionis di Gaza. Aksi ini juga bertepatan dengan peringatan terhadap Nakba atau Hari Bencana bagi rakyat Palestina saat tragedi pengusiran 750.000 rakyat Palestina untuk pertama kalinya pada tahun 1948. Selain orasi, aksi bela Palestina juga diisi dengan penampilan nasyid serta pembacaan ayat suci. Dan pemirsa, bagaimana situasi terkini terkait ribuan massa yang melakukan gelar aksi bela Palestina di kawasan Tugu, Monas, Jakarta? Kami sudah terhubung dengan rekan Camar Hainda di sana. Baik, selamat pagi Camar. Apa saja tuntutan yang mereka tuntut di sana? Silakan. Baik, selamat pagi Nata, Galuh, dan juga Pak pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Silang Monas, tepatnya di depan Patung Kuda Arya Wiwaha, yang mana ini menjadi titik ataupun juga lokasi orasi yang dilakukan oleh ARI-BP atau Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina. Sebanyak lebih dari 3.000 massa aksi sudah berkumpul sejak pukul 6 pagi. Kita akan lihat situasi dan kondisi saat ini. Galuh, Nata, dan juga pemirsa, ini mereka mengenakan pakaian serba putih mayoritas, dan juga mereka yang kami pantau juga melihat kepada apa yang mereka bawa. Mereka membawa spanduk dan juga poster bertuliskan hentikan genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina, serta segera mengakui kemerdekaan Palestina. Sejak pukul 6 tadi memang sudah dibuka oleh lantunan nasyid, kemudian juga sholawat, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan yang kami lihat adalah berkaitan dengan orasi. Orasi yang terbagi ke dalam 3 sesi ini. Yang pertama adalah sesi orasi oleh pemuda dan juga mahasiswa, kemudian orasi yang kedua dilakukan oleh tokoh perempuan, dan yang terakhir nantinya orasi akan dilakukan pada pukul 12 siang berkaitan dengan tokoh nasional yang akan hadir termasuk dari MUI dan juga Muhammadiyah. Kami juga memantau dari 3 orasi. Ini baru berlangsung 2 orasi dari pemuda mahasiswa dan juga tokoh perempuan, yang mana menyebutkan selain dari berfungsinya ataupun juga posisi politik Indonesia ini sangat penting untuk bisa menyerukan kemerdekaan Palestina dan juga mengajak negara-negara lain untuk sadar adanya kejahatan luar biasa genosida. Hari ini juga diperingati sebagai Hari Nakbah, di mana hari bencana bagi seluruh warga Palestina. Karena untuk pertama kalinya pada tahun 1948 sebanyak 750.000 warga Palestina diusir oleh penjajah Israel. Saat ini dapat kami sampaikan sekali lagi, Nata, Galuh, dan juga pemirsa, mereka juga menuntut kemerdekaan Palestina untuk disegerakan. Selain dari resolusi PBB yang tentunya ataupun juga bagaimana dinamika yang terjadi di internasional, tentunya berharap bahwa banyak negara yang mendukung Palestina. Selain itu juga mereka berharap agar ICJ dan juga tokoh internasional untuk bisa mendukung penangkapan dari pejabat Israel, salah satunya adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Sampai dengan saat ini untuk jalan dari Medan Merdeka Barat dan juga Medan Merdeka Utara ini masih terus ditutup untuk dilakukan sterilisasi sampai dengan pukul 12 siang. Nanti kita akan nantikan orasi terakhir yang akan dilakukan oleh tokoh nasional dari MUI dan juga Muhammadiyah. Sementara demikian, Nata dan juga Galuh. Baik, Camar Hainda melaporkan langsung dari Silang Monas, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.